Kisah Nabi Adam dan para nabi yang lain tentu selalu menjadi contoh yang baik bagi kehidupan kita saat ini. Maka, belajar memahami berbagai hikmah kehidupan mereka akan sangat bermanfaat bagi kita. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Nabi Adam termasuk dalam 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Menurut riwayat yang berbeda oleh para ulama Islam yang berbeda, Nabi Adam hidup selama sekitar 1000 tahun setelah penciptaan. Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, di antaranya ayat 30 sampai 38 surat Al-Baqarah dan ayat 11 sampai 25 surat Al-A'raf. Anak-anak Adam dan Hawa terlahir kembar, yaitu setiap bayi laki-laki dilahirkan bersama dengan bayi perempuan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kisah Nabi Adam, tetap stay di channel Ayah Sigit. Pernyataan yang diucapkan para malaikat itu bukanlah suatu bentuk perselisihan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena iri pada Nabi Adam, atau sebagai pemikiran keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan malaikat sebagai makhluk yang tidak mendahuluinya dalam berbicara. Artinya, mereka tidak meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa izinnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu mereka bahwa Dia akan menciptakan makhluk di bumi dan mereka memiliki pengetahuan, satu-satunya kekhawatiran malaikat adalah bahwa makhluk ini, manusia, akan melakukan kerusakan di bumi. Kisah Nabi Adam berikutnya adalah diciptakan langsung dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ruhnya langsung ditiupkan oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Selain itu, Nabi Adam alaihissalam juga dibekali dengan akal yang membuatnya mampu mempelajari, mengamati, dan memahami sesuatu. Hal yang sama terlihat dari ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku namamu atau benda ini, jika kamu yang benar." IS Al-Baqarah ayat 31. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu." Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keutamaan Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat karena Dia mengajarkan kepada Adam daripada mereka nama-nama atau ilmu segala sesuatu, yaitu nama-nama yang digunakan manusia seperti binatang, langit, bumi, darat, laut, termasuk nama-nama spesies lainnya. Ini terjadi setelah malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Diskusi ini berlanjut untuk menunjukkan pentingnya posisi Nabi Adam dan tidak ada pengetahuan malaikat tentang penciptaan khalifah ketika mereka bertanya tentang hal itu. Ini menunjukkan keunggulan Nabi Adam atas malaikat dalam ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa mereka dan memberikan pengampunannya kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Ibnu Asakar melaporkan bahwa kisah Nabi Adam menangis selama 60 tahun
karena kehilangan surga dan 70 tahun karena kesalahannya. Allah menerima taubat mereka karena ikhlas, tetapi juga menjauhkan mereka dari berkah surga. Nabi Adam dan Hawa meninggalkan surga dan turun ke bumi. Allah mengatakan kepada mereka bahwa bumi akan menjadi wilayah dan asal mereka, di mana mereka akan hidup dan mati, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan atau tempat mencari kehidupan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di bumi itu kamu akan hidup dan bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 7 sampai 24. Kehidupan Nabi Adam di bumi, ada berbagai riwayat dalam sumber-sumber Islam tentang di mana kuburan Nabi Adam dan Hawa berada. Menurut riwayat ini, kuburan Nabi Adam berada di Gua Abu Qubais di Mekah, yang merupakan gunung pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat lain, Nuh meletakkan peti mati Nabi Adam di Bahtera dan menguburnya di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, Yerusalem setelah banjir. Itulah kisah Nabi Adam alaihissalam. Tetap stay terus di channel Ayat Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.